Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa menjalankan diskusi bersama. Yang saya hormati Bapak Agus Mahardika M.Hum selaku pengampu mata kuliah Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia. Yang terhormat teman-temanku semua, di sini saya akan memandu jalannya diskusi. Pengembangan bahasa Indonesia di media dan dalam bidang iptek. Pengembangan bahasa Indonesia. Pengembangan. Kata pengembangan tentu saja berhubungan dengan kegiatan mengembangkan. Pengembangan ialah upaya meningkatkan mutu bahasa agar bahasa dapat dipakai untuk berbagai keperluan dalam kehidupan masyarakat modern. Pengembangan bahasa merupakan usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk memelihara dan mengembangkan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan pengajaran bahasa asing supaya dapat memenuhi fungsi dan kedudukannya. Usaha-usaha pengembangan itu mencakup peningkatan kelengkapan dan peningkatan sarana kebahasaan yang dilakukan, antara lain melalui penelitian, pembakuan, dan pemeliharaan. Bahasa. Pengertian bahasa. Bahasa merupakan sarana manusia untuk berpikir yang merupakan sumber awal manusia memperoleh pemahaman dan ilmu pengetahuan. Sebagai simbol sebuah pemahaman, bahasa telah memungkinkan manusia untuk memahami apa yang ada di sekitarnya dan mengantarkan dia memiliki ilmu pengetahuan, keahlian, dan sebagainya. Sedangkan bahasa menurut Krida Laksana adalah sebuah sistem bunyi bermakna yang dipergunakan untuk berkomunikasi oleh kelompok manusia. Secara sederhana, bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati. Namun, lebih jauh bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi, yang artinya adalah alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, maupun perasaan. Bahasa mempunyai fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang atau individu. Karena dengan menggunakan bahasa, seseorang juga dapat mengekspresikan dirinya karena fungsi bahasa itu sangat beragam. Selanjutnya tentang penggunaan bahasa. Bahasa digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi. Selain itu, bahasa juga digunakan sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan maupun situasi. Bahasa sebagai alat komunikasi bagi manusia digunakan baik secara lisan maupun tertulis, yang oleh karena itu menyebabkan kita sebagai makhluk sosial harus memahami fungsi bahasa dan penggunaan bahasa yang baik dan benar. Jadi yang dimaksud dengan pengembangan bahasa Indonesia adalah keseluruhan usaha dan kegiatan yang dengan sadar ditujukan kepada penyesuaian struktur dan fungsi bahasa dengan kebutuhan kemasyarakatan dan pembangunan, baik yang nyata maupun yang mungkin akan ada potensial, yang dihubungkan dengan perkembangan ilmu dan teknologi dunia sekarang ini, serta dengan kemungkinan-kemungkinan bagi masa depan. Dengan demikian, pengembangan bahasa bersifat dinamis. Pengembangan bahasa diarahkan pada suatu peningkatan kelengkapan bahasa itu sendiri. Kata kelengkapan dimaksudkan sebagai kata ungkapan, frasa, majas, dan peribahasa yang dapat memperkaya khazanah kosakata bahasa Indonesia. Jadi, sasaran yang dimaksud dengan usaha pengembangan bahasa Indonesia itu bukanlah manusia pendukung bahasa, tetapi bahasa itu sendiri. Kelengkapan bahasa tersebut sangat diperlukan bagi bahasa yang hidup dan berkembang seperti bahasa Indonesia. Dengan usaha pengembangan bahasa itu, kita akhirnya mempunyai kata-kata dan istilah yang dapat kita pakai sebagai penyebutan semua konsep dan gagasan alam bahasa Indonesia. Di media.
Media massa memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia. Media massa tersebut sangat penting seiring dengan perkembangan teknologi informasi sebagai salah satu kebutuhan yang sangat vital bagi manusia. Informasi terkini yang aktual dan faktual dari berbagai kejadian dan ide-ide masa depan manusia dapat dengan cepat dan mudah diperoleh dari berbagai media massa. Oleh karena itu, media massa di samping sebagai media informasi yang modern juga berperan sangat penting untuk sarana pengembangan bahasa Indonesia. Putusan Kongres 9 Bahasa Indonesia terkait dengan media massa menyatakan bahwa di tengah tantangan kebahasaan yang dihadapi bangsa Indonesia, sudah sepantasnya apabila media massa ikut berperan aktif dalam pembinaan dan pengembangan bahasa sehingga dapat menjadi sarana pembentukan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Oleh karena itu, perlu tindak lanjut yang dilakukan media massa sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan profesionalisme di kalangan insan media massa perlu terus dilakukan dengan memperkuat dasar keterampilan berbahasa Indonesia, baik secara internal maupun melalui kerjasama lembaga-lembaga terkait. Yang kedua, untuk menghindari varian bahasa Indonesia ragam jurnalistik yang cenderung merusak upaya pengembangan bahasa Indonesia, perlu ada kesepakatan di kalangan media massa untuk melahirkan bahasa Indonesia ragam jurnalistik yang baku. Yang ketiga, pengayaan bahasa Indonesia, khususnya menyangkut kosakata baru oleh media massa tetap diperlukan, baik yang bersumber dari bahasa daerah maupun bahasa asing, tetapi harus tetap menjaga keseimbangan agar tidak saling menginggirkan ataupun mematikan. Yang keempat, yakni Pusat Bahasa atau Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, perlu terus-menerus melanjutkan kerjasama dengan insan media massa. Yang kelima, media massa perlu memberi ruang khusus atau rubrik pembinaan bahasa. Yang keenam, dunia perfilman perlu meningkatkan pemanfaatan karya sastra Indonesia dan daerah sebagai bahasa penulisan skenario serta memperhatikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Teknologi informasi dan komunikasi mengalami perkembangan yang seiring dan sejalan. Kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi akan berpengaruh langsung pada perkembangan bahasa yang digunakan dalam berinteraksi menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Hal ini berlaku pula pada bahasa Indonesia. Teknologi informasi dan komunikasi sebagai sebuah perangkat atau benda mati yang paling banyak mempengaruhi perkembangan bahasa. Dengan demikian, bahasa Indonesia harus dijaga eksistensinya, sebab jika tidak dijaga, maka bahasa Indonesia akan berganti menjadi bahasa asing yang sebenarnya bukan bahasa utama di Indonesia. Sebuah bahasa menjadi sangat penting jika memiliki fungsi atau selalu digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh pengembangan bahasa Indonesia di bidang iptek seperti meningkatkan pengetahuan masyarakat dunia terhadap bahasa Indonesia, meningkatkan produksi buku-buku terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, menambahkan kosakata dalam bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, diskusi pada pagi hari ini telah selesai. Mari kita tutup diskusi ini dengan membaca Alhamdulillah. Saya selaku moderator mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.